Selamat Paskah Pak Pendeta. Ya, selamat Paskah. Saya punya pertanyaan ini sudah dari tahun 2003. Dan saya bertanya pada seorang dosen Perjanjian Lama di Seminari Alkitab Asia Tenggara ketika saya berstudi di sana, dan ibu itu belum bisa menjawab, atau mungkin karena di pikirannya mungkin saya belum mampu sampai ke sana. Pertanyaan saya begini, Pak. Ketika Tuhan menempatkan Adam dan Hawa dalam Taman Eden, dia menentukan aturan. Kamu boleh makan semua buah pohon, tapi pohon yang satu ini lu jangan makan. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, setelah itu entah seperti apa dalam konteks cerita Alkitab, datanglah ular bicara kepada Hawa. Dia memutar kalimat itu dan dia berkata, lu boleh makan semua buah pohon itu. Dan akhirnya dia memberikan buah pohon itu kepada Adam. Pertanyaan saya begini, ketika Tuhan mengatakan bahwa pohon ini tidak boleh dimakan, apakah Adam juga di situ? Karena saya pikir bahwa kalau Adam ada di situ, mengapa Adam membiarkan, dalam tanda petik ya Pak ya, dalam konteks pemikiran kita yang sederhana, mengapa Adam mengikuti istrinya memberi buah itu dan dia makan? Itu pertanyaan saya. Itu pertanyaannya mungkin di Alkitab mungkin tidak ada jawaban itu, tapi itu yang menjadi pertanyaan saya dari tahun 2003. Terima kasih. Ya, saya mohon maaf ya, mungkin suara saya agak hilang jadi tidak bisa berbicara dengan lebih keras. Larangan itu ya, semua buah dalam taman ini, pohon dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali yang satu. Itu ada dalam Kejadian 2 ayat 17. Nah, Kejadian 2 ayat 17 itu Tuhan bicara kepada Adam. Sementara Hawa itu belum diciptakan. Hawa baru diciptakan mulai Kejadian 2 ayat 24. Itu berarti waktu Tuhan kasih larangan itu Hawa tidak dengar. Hanya Adam yang tahu peraturan itu, Hawa tidak tahu. Tapi nanti di Kejadian pasal 3, ketika iblis datang bilang, tentulah Tuhan berfirman, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan bukan? Iblis ada pelintir sedikit itu kalimat, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan bukan? Nah, maka di sini ada perputaran sedikit di situ. Lalu Hawa tidak cukup berpegang pada firman. Lalu dia bilang, ya semua buah pohon dalam taman ini tidak boleh kami makan ataupun raba. Nah, dia sudah tambah. Padahal Tuhan tidak bilang tidak boleh raba. Jadi kelihatannya Hawa tidak cukup berpegang. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa setan serang Hawa lebih dulu? Karena kemungkinan, kalau dari teori kemungkinan, kalau setan serang Adam lebih dulu, kemungkinan berhasil lebih kecil daripada Hawa. Karena Adam itu first hand dari perintah itu. Hawa itu terima dari Adam, maka dia second hand. Karena itu dari sisi peluang lebih baik iblis serang Hawa dulu. Begitu dia serang Hawa, maka Hawa itu melihat dan memakannya. Setelah itu dia berikan kepada Adam. Kesannya adalah Adam tidak ada pada waktu itu. Ya, jadi rupanya ketika Hawa dalam taman, iblis pandai, dia lihat pas Hawa sendiri, dia serang. Nah, setelah Hawa sudah tergoda, dia ambil dan beri makan, maka dia berikan kepada Adam. Alkitab hanya cerita singkat saja, ya. Tapi mungkin ada suatu semacam bujuk rayu dari Hawa yang menunjukkan betapa enaknya buah itu karena dia sudah makan. Pada saat semacam itulah Adam lupa akan firman Tuhan yang pernah dia dengarkan. Pada akhirnya semua jatuh. Jadi di sini kita bisa lihat, iblis itu bukan petinju yang sembarang pukul, ya. Iblis itu begitu licik, karena itu dia selalu berusaha menyerang di titik mana yang dia anggap paling lemah. Ya, karena itulah semua harus perhatikan titik lemah masing-masing, karena biasanya justru iblis menyerang kita di situ. Kalau iblis tahu kita orangnya emosional, maka dia akan selalu menghadirkan orang-orang yang menjengkelkan kita sepanjang hari. Kalau dia tahu bahwa kita itu lemah kepada kejujuran, maka dia akan menciptakan suasana yang membuat kita berbohong.
Kalau dia tahu bahwa kita lemah dalam keuangan, dia atur kita supaya kita bisa mudah untuk menyelewengkan keuangan dan lain sebagainya. Jadi dari situ kita belajar bagaimana siasat iblis dalam menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya. Jadi mengapa sampai itu? Karena second hand. Ada pertanyaan lanjutan? Ya, artinya bahwa ketika Pak Pendeta mengatakan bahwa mungkin ini kan di luar konteks, di luar cerita Alkitab, mungkin Hawa dengan rayuan yang luar biasa mempengaruhi Adam sehingga Adam mau makan, begitu ya? Ya. Berarti itu sebuah asumsi ya Pak ya? Ya, karena begini, waktu Hawa melihat buah itu begitu menarik, dikatakan begitu kan? Begitu menarik lalu dia ambil dan makan. Nah artinya Hawa sudah punya ketertarikan pada buah pohon itu. Nah Alkitab kan tidak menceritakan semuanya, maka pasti dia tidak bilang ambil ini makan saja. Pasti ada narasinya, dan besar kemungkinan narasinya seperti yang dia alami, yaitu dia melihat buah itu sangat menarik. Seperti itu.